kita berkumpul bersama keluarga ya. Kita nggak sekolah minggu dulu, kita nggak datang ke Solideo, tapi kita beribadah dan bersekolah minggu di rumah bersama keluarga. Ajak semua ya, ada papa, mama, kakak, adik, eyang juga boleh loh kalau mau ikut ya. Oke, nah sekarang kita mau ngawalin, kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Boleh sambil tepuk tangan ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya Tuhan Yesus mencinta pada saya. Oh kiranya, satu kali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya Tuhan Yesus mencinta pada saya. Oh kiranya. Nah, kenapa sih kita kok nggak bisa ketemu? Pasti tahu kan adik-adik, sekolah juga libur. Katanya sih stay at home ya kan? Nah, karena sedang ada virus corona. Adik-adik sudah tahu cara pencegahannya? Salah satunya harus rajin cuci tangan. Nah, sudah tahu kan cara cuci tangan yang benar? Pernah loh di sekolah minggu diajarin ya. Nanti kalau lupa tanya sama papa mama. Oke? Nah, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum nanti kita mau dengarkan firman ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami bertemu saat ini. Meskipun kami belum boleh bertemu secara langsung, tetapi kami bersyukur kami boleh bersatu hati, kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama saat ini. Mari Tuhan, Engkau datang, Engkau menolong kami, Engkau menolong keluarga kami yang saat ini juga ikut bersekolah minggu bersama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau turun dan Engkau memberikan hikmat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, semua sudah berdoa dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Mas Mada. Kenalkan ya dengan Mas Mada. Nah, sebelum masuk ke firman, kita akan menyanyi satu lagu dulu. Kita akan pujikan lagu. Ada yang pengen nyanyi apa, Pak? Kita nyanyi Allahku Dahsyat ya. Oke, musik. Oke, gerakan ya supaya kita tambah semangat, tambah senang bersukacita. Allahku dahsyat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku dahsyat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku dahsyat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Alkitabnya? Kalau perlu bawa tulis kertas dan pulpen buat nulis, kalau perlu buat nyatet. Oke, kita panggil Mas Mada ya. Mas Mada, silakan. Oke, Mas Mada sudah siap. Gimana teman-teman, sudah siap semua? Sebenarnya jangan di sini ya, ini nggak cukup baik ini tablenya. Nanti kita lihat yang bagus. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama. Bener sih, kita nggak berkumpul seperti biasa. Kalau kita sekolah minggu, ya teman-teman tahulah ya, kita sedang
hindari kumpul-kumpul supaya kita gak gampang tertular penyakit. Nah, kira-kira kita mau ngapain ya hari ini ya? Mas Mada punya satu cerita bagus. Ayo, siapa yang bawa Alkitab? Wah, ini masih mungkin ada yang langsung bergaya kayak gini nih. Aduh, Alkitabnya mana ya? Aku susah, tadi belum nyari. Aduh, mana ya? Ada yang sudah. Tada! Alkitabnya sudah siap. Oke, kalau Alkitabnya sudah siap, kita akan baca satu bagian firman Tuhan dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11 nih. Iya. Oke, ketemu. Kalau sudah ketemu, Mas Mada kasih kira-kira berapa menit ya? Oke lah, kita baca sama-sama ya. Oke, Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ingat ini. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Bentar. Matius, Markus. Oh ya, Matius pertama. Matius. Baiklah, kita akan baca sama-sama ya. Baca sama-sama sama Mas Mada ya. Oke, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Oke, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mungkin teman-teman masih bingung ya, ini gimana bayangan? Gak apa-apa, kita sudah baca, mungkin sudah ada yang tahu. Tetapi kita akan menyimak tayangan saya, Mas Mada, ambil dari videonya Superbook yang menayangkan bagaimana Tuhan Yesus diceritakan masuk di Yerusalem. Oke, kita lihat ini, kita lihat. Besok kita akan ke Yerusalem. Baruch haba basim Adonai. Yudas, ini luar biasa. Harusnya lebih meriah. Dia akan menjadi seorang raja. Hidup Yesus! Hidup Yesus! Yesus seharusnya tidak naik keledai. Raja naiknya kuda jantan. Ini sudah salah. Jika dia mau menjadi raja, dia harus bersikap seperti raja. Baruch haba basim Adonai. Oke, fans, jangan saling dorong. Masih banyak waktu untuk minta tanda tangan. Gis, kamu sedang apa? Atur orang banyak itu. Tugasku sebagai manajer aktris. Hei, berlatihlah yang bagus sebelum aku jadi bintang.
dia membangkitkan semangat orang-orang dengan cara ini? Ini tidak seberapa. Mereka memakai daun palem, simbol seorang pahlawan penakluk. Siapkah Roma melihat Yesus sang penakluk gantikan kaisar? Yesus dari Nazaret, kau harus tenangkan kerumunan ini. Kau menyebabkan keributan. Ketahuilah, jika mereka ini diam, maka batu-batu inilah yang akan berteriak. Ini hebat sekali. Kalian tidak bisa melawan seorang bintang. Yudas, ini semakin tidak beres. Kau tahu itu kan? Dia menuju ke Bait Allah. Semua pasti beres. Hidup Yesus! Hidup Yesus! Hidup Yesus! Wow. Mengapa mereka jualan hewan di Bait Allah? Biasanya ada pedagang jual hewan-hewan kecil untuk kurban. Dan di sini, pendatang bisa menukar koinnya dengan uang lokal. Kemana ya Yohanes dan Yudas? Mestinya kan kumpul di sini dengan Yesus. Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Terlalu. Kali ini dia tidak akan lolos. Gis, ayo. Sepertinya ada yang tidak beres. Dia ada di sana. Tidak. Guru, tindakan ini akan menuai ancaman bagi kita. Kita harus segera pergi. Waktuku kini sudah dekat. Banyak yang harus kulakukan. Yesus membuat kegaduhan di Bait Allah. Sampai di sana kau akan lihat apa yang dia buat. Aku bisa melihat. Nah, seperti itu kira-kira ceritanya, gambarannya ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Tahu tidak? Kira-kira seminggu setelah itu, Tuhan Yesus akan disalibkan oleh imam-imam, oleh para tua-tua dan para ahli Taurat. Kalau kira-kira Tuhan Yesus tahu, pas tahu itu, mau masuk ke sana dan mau dicelakakan musuhnya. Kalau Mas Madasi, aku nggak mau. Kalau aku mau celaka, aku pasti akan antisipasi, aku akan bawa kuda perang dan lain-lain. Tuhan Yesus tetap datang menggenapi apa yang dinubuatkan Tuhan melalui para nabi yang tercatat di kitab Taurat dan kitab para nabi. Kalau seandainya seorang raja itu mau datang ke tempat di mana musuhnya itu ada, dia pasti tadi bahwa pasti aku akan bawa kuda perang dan lain-lain. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk membawa damai sejahtera kepada mereka. Bahkan Yesus datang sengaja supaya dia disalibkan. Dan melalui penyalipannya nanti yang akan kita rayakan di Jumat Agung, itu akan membawa keselamatan bagi saya dan bagi adik-adik dan semua orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Nah, kira-kira kita itu bagian yang mana?
bagian yang seperti orang Farisi tadi ya, ini siapa sih ini Rabi Yesus ini suka bikin keributan. Atau kita menjadi bagian dari orang yang Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Hosana. Kita mau jadi yang mana? Kita mau jadi yang ini tadi, atau kita mau jadi orang yang ini? Artinya kita mau menerima Kristus di dalam hati dan kehidupan kita. Karena Yesus adalah utusan Tuhan, Tuhan sendiri bahkan yang mau menyelamatkan kita. Nanti akan ada cerita Yesus yang membersihkan bait Allah. Tadi kita juga lihat ya, Yesus sebenarnya datang juga untuk membersihkan hidup kita. Kita ini perlu dibersihkan dari apa? Dari dosa kita, dari kenakalan kita, dari ketidaktaatan kita, dari kita yang suka main-main sendiri, kita yang tidak mau diingatkan. Hati kita yang seperti itu perlu dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Apakah teman-teman mau menyambut Yesus dengan sukacita, menyambut Yesus dengan kesediaan diri untuk dibersihkan dari kenakalan dan dosa kita? Hari ini kita belajar menyambut Yesus yang demikian. Baik, kira-kira sudah cukup ya. Kira-kira habis ini mau melakukan apa? Kalau Yesus sudah hadir di dalam hidup kita, kita mau apa ya? Oh, tentu kita mau bersekutu terus dengan Tuhan Yesus. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Apalagi di dalam keadaan yang masih dengan gawatnya virus corona ini, kita akan berdoa supaya virus corona ini segera berlalu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu supaya Yesus pun hadir, datang di dalam hidup kami. Benar Tuhan, kami mungkin bukan anak yang 100% baik. Kami bukan anak yang 100% nurut pada orang tua. Tetapi kami mau dibersihkan hati kami dari segala kejahatan, dari segala kenakalan kami. Kami mau hati kami menjadi tempat yang suci dan kudus bagi Tuhan untuk tinggal. Kristus datanglah di dalam hati kami, bersihkanlah kami. Sama seperti Engkau datang ke Yerusalem untuk membersihkan Yerusalem, untuk menebus dan membuat Yerusalem menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, kakek, nenek, ayah, ibu, adik, dan kakak kami, teman-teman sekolah kami, kiranya Tuhan lindungi dari bahaya serangan virus corona ini. Walaupun saat ini kami tidak bisa bersekutu bersama-sama di dalam jumlah besar, tapi kami yakin saat ini Tuhan Yesus hadir ketika kami menyebut nama-Nya, ketika kami mau ditebus oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu itu yang mengubahkan. Kiranya kehadiran-Mu juga membawa damai sejahtera bagi kami semua. Kiranya kehadiran-Mu yang menyembuhkan kami, menjauhkan kami dari bahaya sakit oleh karena penularan infeksi virus corona. Tuhan, kami menyerahkan diri kami dan semua orang yang kami kasih ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan kiranya melindungi, Tuhan membersihkan dan menguduskan hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau mau datang. Dalam nama Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah selesai kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi dapat pelajaran apa? Ya, pasti adik-adik sudah dengerin, adik-adik sudah tahu apa yang harus dikerjakan kita sebagai anak Allah, ya kan? Nah, adik-adik harus jadi teladan buat teman-teman yang lain. Oke? Kita akan tutup setelah berita hari ini. Terima kasih adik-adik sudah menemani saya di sini dan kita boleh berjumpa lagi meskipun lewat video ya. Nah, untuk lagu penutup kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Seperti saat ini kondisinya kan lagi nggak bagus nih ya, lagi banyak virus katanya. Nah, tapi untuk menjaga imunitas tubuh kita harus memperkuat dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat buat apapun. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Hati yang gembira.
tetap semangat, jaga kesehatan dan saling mendoakan ya. Tuhan memberkati. Dadah.